Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas seri fikih kehidupan. Kita masih berbicara tentang di mana sholat bisa dilakukan dengan kondisi tidak normal. Di bagian yang pertama kita akan membahas tentang sholat orang yang sedang melakukan safar atau musafir. Kita akan mulai dari apa itu musafir, karena safar tentu punya definisi yang sangat luas. Ada mungkin kita kenal dengan istilah jalan-jalan atau traveling, atau bahkan yang lebih ekstrim dengan adventure. Tentu istilah-istilah ini kita harus kembali kepada istilah yang dibuat oleh para ulama fikih. Musafir itu adalah pelaku atau fa'il dari kata safar, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Dari sisi bahasa, jadi al-musafir lughatan adalah qat'ul masafah, perjalanan yang menempuh ukuran-ukuran tertentu atau memotong masafah, memotong ukuran tertentu. Ini dari sisi bahasa. Sementara tentu kita tidak bisa lepas dari istilah yang dibuat oleh para ulama fikih itu sendiri. Istilah ahli fikih yang dimaksud dengan musafir adalah ayakhrujal insanu min watanihi qasidan makanan. Seseorang yang keluar dari negerinya, dari watannya, qasidan makanan, yang punya tujuan tempat tertentu, yastaghriq al-masirah ilaihi, yang membutuhkan waktu untuk sampai kepadanya, masafatan muqaddaratan indahum, yang ini jaraknya atau ukurannya itu sudah ditentukan di kalangan ahli fikih. Ini istilah yang disebut dengan safar menurut para ulama fikih. Dan kalau kita lihat dari makna yang dibuat oleh para ulama fikih, kita akan mendapatkan beberapa syarat dari pengertian tadi. Ada beberapa yang kita bisa keluarkan dari makna itu juga sebagai syarat seseorang bisa dikatakan sebagai musafir. Yang pertama adalah ayakhrujal insanu min watanihi, seseorang yang keluar dari waton, dari negerinya. Ini syarat yang pertama. Seorang tidak dikatakan musafir sekalipun perjalanannya menempuh waktu yang lama. Mungkin dia berjalan sehari, 2 hari, 3 hari, tetapi dia dalam kondisi masih di dalam negeri itu tidak disebut dengan musafir. Misalkan contoh yang paling mudah adalah seorang yang mungkin olahragawan, yang dia lari di tempat fitness, di alat treadmill itu. Mungkin dia bisa kuat berlari sepanjang hari. Kalau dihitung-hitung mungkin bisa 2 kali atau bahkan 100 km, mungkin 90 km. Tentu kalau dilihat dari ukuran jarak yang dia tempuh, ya, kalau diukur dengan jarak, tentu ini sudah masuk ke dalam syarat dibolehkannya
seorang dikatakan musafir. Tapi karena dia jalannya, larinya adalah lari di tempat, di atas tempat treadmill itu, tentu ini tidak disebut dengan musafir. Atau bisa dengan contoh yang lain, seorang yang masuk ke dalam mobil, kemudian dia mengemudikan mobil, tapi berputar-putar di dalam kota. Mungkin 2-3 kali dia berputar dalam kota, bisa mungkin lebih dari 100 km. Kita lihat misalnya di speedometernya itu, ini tidak disebut dengan musafir. Maka seorang musafir dikatakan musafir harus ayakhrujul insanu min watanihi. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah punya tujuan tertentu, qasidan makanan. Seorang yang dikatakan musafir, dia keluar dari tempat atau tempat tinggalnya, kemudian dia punya tujuan tertentu. Tentu banyak orang yang keluar mungkin dari rumahnya, tapi dia sendiri tidak tahu apa tujuannya, atau bahkan mungkin hanya sekedar jalan-jalan tujuannya. Ini jelas tidak dikatakan musafir kalau tujuannya tidak jelas. Dia harus jelas, dia harus dalam kondisi punya tujuan. Kita bisa berikan contoh, misalnya ada orang yang keluar dari rumahnya, mungkin masuk ke pembalap, ya, masuk ke dalam sirkuit pembalap. Kemudian dia berputar-putar, mungkin 1 trip, 2 trip, 3 trip. Ini tidak dikatakan sebagai musafir, karena tujuan dia sendiri adalah memutar-mutar motornya atau mobilnya di dalam sirkuit itu. Atau yang bisa dengan contoh lain, orang masuk tol, ya, kemudian berputar-putar, dia tidak jelas. Atau sebagai satu contoh, di zaman dulu orang berburu itu mengejar buruannya itu bisa berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tidak jelas apa tujuannya. Yang jelas tujuannya adalah mengikuti hewan buruannya itu sampai dia bisa menangkap hewan itu. Ini tidak dikatakan dengan musafir. Qasidan makanan, ini syarat yang kedua. Adapun syarat yang ketiga, jarak dengan perjalanannya itu harus dengan jarak tertentu. Ini jarak yang oleh para ulama sudah diberikan kriteria, tastaghriqu ilaihi, tastaghriqul masiru ilaihi. Para ulama berbeda menentukan jarak orang dibolehkannya atau dikatakan sebagai musafir dan dibolehkan mendapatkan rukhsah dan keringanan-keringanan sebagai seorang musafir. Jumhur ulama mengatakan bahwa jarak minimalnya seorang dikatakan musafir dari madhab Maliki, Syafi'i maupun Hambali, ini berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW adalah 4 burud. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalli min arba'ati bardin. Wahai ahli Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsu, jangan kalian mengkosor sholat. Fi aqalli min arba'ati bardin, ketika masih lebih sedikit dari 4 burud. Artinya perjalanan itu harus minimalnya adalah menempuh jarak 4 burud. Min Makkah ila Usfan, itu bisa diukur dari Mekah ke Usfan. Ini dalil yang digunakan oleh jumhur ulama, bahwa 4 burud itu ukurannya berapa. Memang para ulama mungkin hari ini kita tidak bisa mendapatkan 4 burud ini berapa. Tapi ulama sepakat mengatakan bahwa jarak 1 fasakh itu sama dengan 4 mil, dan dalam tahqiq, ya, dalam beberapa tahqiq di dalam kitab yang
dikumpulkan oleh Imam Malikiyah atau ulama Malikiyah di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, 4 burud itu kira-kira sama dengan 88,704 kilo. 88 atau kalau kita bisa bulatkan 89 kilometer. Ini jarak yang diambil oleh para ulama jumhur. Kemudian ada yang menganalogikan dengan waktu perjalanan 2 hari. Ya, 4 burud ini disamakan dengan 2 hari sebagaimana riwayat ya Al-Athram ya, bahwa Abu Abdillah ditanya, dalam jarak berapa Anda mengqashar sholat? Beliau menjawab 4 burud. Kemudian ditanya lagi, apakah itu sama dengan jarak perjalanan sehari penuh? Beliau menjawab tidak, tapi 4 burud itu 16 fasah, yaitu sejauh perjalanan 2 hari. Nah, ini pendapat jumhur. Kemudian sementara pendapat Imam Abu Hanifah dan para ulama yang sependapat dengan beliau, yaitu ulama Kufah, mengatakan bahwa jarak orang dikatakan musafir itu perjalanan 3 hari. Perjalanan 3 hari ini biasanya adalah perjalanan siangnya saja, karena orang biasanya dalam melakukan safar di zaman dulu itu biasanya ketika malam hari mereka mengambil waktu untuk istirahat. Beliau berpendapat ini berdasarkan pemahaman hadis bahwa orang yang seorang wanita itu tidak halal ya, la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir masirata thalathati layalin. Seorang wanita yang beriman dengan Allah dan Rasulnya tidak halal dia melakukan perjalanan masirata thalathati layalin, 3 malam. 3 malam di sini tentu maksudnya adalah 3 hari 3 malam, illa wa ma'aha mahramun, kecuali bersama seorang perempuan yang sedang musafir itu ada mahram yang mengiringinya. Disinilah yang menjadi dalil, jadi madhab Abu Hanifah, bahwa seorang dikatakan musafir itu masirotah thalathati atau salafi layalin, 3 hari atau 3 malam. Ini sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Kemudian dalil yang lain yang dikatakan bahwa yang dijadikan oleh Abu Hanifah pendapat dijadikan dasar sebagai pendapat ya musafir itu 3 hari adalah dibolehkannya seseorang mengusap khuf. Ya, orang boleh mengusap khuf untuk seorang yang mukim itu sehari. Sementara seorang musafir dibolehkan mengusap khuf selama 3 hari. Maka ini dalil yang menjadi dasar madhab Hanafi. Kemudian syarat selanjutnya adalah seorang yang boleh dikategorikan sebagai musafir. Para ulama sepakat bahwa safarnya harus dalam keadaan safar yang mubah minimalnya, atau safar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jumhur ulama ya. Sekalipun ada pendapat dari Imam Abu Hanifah bahwa semua safar itu dikatakan safar ketika dia keluar, kemudian dalam perjalanan yang panjang, kemudian dia punya tujuan tertentu. Apakah tujuannya itu dalam keadaan sesuatu yang mubah atau sesuatu dalam ketaatan atau bahkan dalam kemaksiatan, Imam Abu Hanifah tidak mengkategorikan itu sebagai syarat dikatakan musafir. Tapi semua safar itu boleh dikatakan safar menurut madhab
Imam Abu Hanifah. Sementara ada sebagian ulama yang mengatakan safar dikatakan safar dan dibolehkan untuk mengqashar sholat itu hanya safar dalam haji dan umroh atau jihad saja. Nah, ini pendapat yang dikategorikan sebagai perjalanan yang boleh mengqashar sholat. Kemudian di pengertian seseorang harus keluar dari waton. Lalu apa itu waton? Ya, seorang keluar dari negeri. Waton ini mungkin hari ini kita akan sulit menemukan kata yang sepadan dengan kalimat di dalam hadis atau di dalam terminologi para ulama fikih ayakhrujal insanu min watanihi. Waton di sini tentu kita akan sulit karena waton secara bahasa itu adalah negeri. Ya, sebagaimana kita sering mendapatkan ungkapan bahwa hubbul waton minal iman. Ya, waton di sini adalah negara atau negeri. Sekalipun ini sekali lagi bukan hadis, tapi maknanya mungkin bisa jadi benar. Tapi waton di sini kalau sebuah negara tentu kita akan sulit ya menyepadankan waton yang disebut di dalam makna musafir. Dan waton di sini pengertian waton di zaman Rasulullah SAW, Madinah itu sebagai waton. Dan Madinah di zaman itu adalah kota yang kecil. Mungkin kalau kita saja misalnya membandingkan antara Madinah hari itu di zaman Rasulullah SAW dengan Madinah, ya, Madinah di hari ini, itu pun batasannya sudah sangat berbeda. Sebagaimana itu juga akan mengalami perbedaan ketika waton, ya, waton dikategorikan sebagai kota Madinah di zaman Nabi dengan negeri kita atau kota kita. Di setiap kita tinggal di kota itu juga batasan-batasan kotanya sudah tersamarkan. Tentu waton di sini sebagaimana uraf yang berlaku. Kalau seseorang sudah keluar dari negeri atau kampung atau bahkan kota, maka itu sudah dikatakan musafir. Ini diantara syarat-syarat seorang dikatakan sebagai musafir. Sementara waton sendiri kita coba akan mengenal jenis-jenis atau macam-macam waton itu sendiri. Hari ini orang dengan berbagai macam hiruk pikuk ya manusia mencari kehidupan. Seorang ada yang negeri dia lahir, kemudian ada negeri dia tinggal, atau bahkan ada negeri dia singgah. Nah, ada istilah di dalam fikih yang disebut dengan al-waton al-asli. Waton yang asli. Waton asli ini apa? Kalau kita terjemahkan secara bebas agar kita memudahkan untuk faham istilah waton al asli ini adalah tempat di mana seseorang menjadikan negeri itu sebagai tempat tinggal keluarganya, anak-anaknya dan seterusnya, bukan tempat dia lahir. Ini yang disebut dengan waton al-asli. Kemudian ada waton iqamah, adalah suatu tempat di mana seorang untuk sementara waktu atau tempat transit ya, bermukim sementara. Ada kemudian waton sukna, ini juga tempat bermukim. Waton sukna ini adalah waton tempat yang disinggahi oleh seorang musafir tanpa berniat untuk bermukim di situ. Nah, keringanan ini tentu keringanan yang berlaku sejak keluar dari waton ini ya bisa. Ini dimulai
dia bolehnya mengqashar sholat. Misalnya seorang mau pergi keluar kota dengan ketika dihitung jaraknya cukup untuk sebagai syarat dia boleh mengqashar sholat, maka dia boleh mengqashar sholat itu sejak dia keluar dari rumahnya, itu minimalnya, atau keluar dari kampungnya, atau keluar dari kota yang disebut dengan waton. Itu syarat dibolehkan seorang memulai, orang bisa qashar. Kalau dia baru berniat untuk musafir sementara dia masih ada di rumahnya, para ulama mengatakan itu belum termasuk yang dibolehkan mengqashar sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ini diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, "Sholaitu dzuhra ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati arba'an." Jadi Anas bin Malik menceritakan bahwa beliau sholat bersama Rasulullah SAW 4 rakaat di Madinah. Ya, 4 rakaat di Madinah. Kenapa? Karena beliau sekalipun sudah mungkin berkeinginan untuk musafir, untuk safar, tapi ketika Rasulullah SAW, ketika Anas bin Malik masih di Madinah, maka Rasulullah SAW masih melakukan sholat zuhur dengan 4 rakaat. Wa shallaitu mahul asra bidzil Hulaifah. Kata Anas, kemudian aku sholat bersama Rasulullah di Dzul Hulaifah rakaataini, 2 rakaat. Kenapa? Ini baru boleh diqashar ketika seseorang sudah keluar dari kotanya itu. Nah, ini awal bolehnya mengqashar sholat. Kemudian berakhirnya musafir, berakhirnya safar, artinya berakhir pula kebolehan dia mendapatkan keringanan. Pertama adalah ketika dia berniat untuk mukim, maka selesailah safarnya. Seorang yang mengadakan perjalanan, kemudian dia sudah sampai ke tempat tujuan dia, kemudian dia berniat mukim beberapa saat atau selamanya di tempat itu, maka selesailah status dia sebagai seorang musafir. Atau dia tidak berniat untuk mukim di tempat itu, tapi dia punya memang disitulah rumahnya, atau dia punya rumah beberapa dan dia sampai ke tempat tujuan itu, dia sampai pulang ke rumahnya, maka itu juga selesailah status safar yang dia lakukan. Dia punya rumah, bisa jadi dia punya rumah di tempat tujuan, atau telah selesai batas maksimal dia boleh melakukan qashar. Nah, batas maksimal seorang dibolehkan melakukan atau bolehnya qashar ini para ulama sudah membuat status seorang boleh maksimal mengqashar itu berapa. Ini juga berbeda-beda. Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya berpendapat, ini juga diambil riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa seorang boleh mengqashar sholat, dapat keringanan sebagai seorang musafir itu maksimalnya adalah 4 hari. Ini kalau ada riwayat dari Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali, tentu ini sudah bisa dikatakan pendapat jumhur. Sementara Imam Abu Hanifah, kemudian ada ulama yang lain, Imam Abu Thawr, beliau lebih berpendapat 15 hari. Ada riwayat dari Ibnu Qayyim bahwa Rasulullah SAW tinggal di Tabuk 20 hari mengqashar sholat. Sementara riwayat dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat di sebagian safarnya 19 hari. Jadi riwayat-riwayat yang berbeda yang ditentukan oleh para ulama berapa maksimal seseorang bisa dikatakan
boleh mengqashar atau dapat keringanan ketika dalam safar. Kemudian keringanan apa saja yang diberikan oleh syariat ketika seorang musafir? Ada beberapa, tentu bukan hanya sholat ya, bukan hanya sholat seseorang diberikan keringanan di dalam syariat ini. Yang pertama tentu sholat itu sendiri boleh diqashar atau dijamak. Sementara ada keringanan yang lain, yaitu keringanan dalam bersuci, sebagaimana pendapat para ulama bahwa seorang yang musafir itu boleh tidak mencuci kakinya ketika dia berwudu, cukup diganti dengan membasuh khuf, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Imam Ali ya, annahu qala law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mas. Seandainya agama itu ukurannya adalah akal, pendapat, lakana asfalul khuffi, maka bawah khuf, bawah sepatu itu aula bil mashi min a'lahu. Tetapi karena agama ini berdasarkan atas dalil dan petunjuk langsung dari Rasulullah, tapi Rasulullah SAW tidak mengusap bagian bawah khuf, yang diusap adalah a'lahu, bagian atasnya. Waqad ra'aitu Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, aku melihat Rasulullah yamsahu ala zahiri khuffaihi. Beliau Rasulullah SAW membasuh, mengusap bagian atas dua sepatu beliau. Dan ini keringanan yang diberikan di antara yang diberikan kepada orang musafir dalam sisi bersuci. Kemudian yang lain, orang yang safar diberikan keringanan untuk tidak atau gugur kewajiban sholat Jumatnya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa 'alaihil jumu'ah. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia wajib sholat Jumat, illa kecuali untuk orang maridun atau musafir, seorang sakit atau musafir, atau imro'ah, seorang perempuan, atau sobi atau mamluk, bayi, anak kecil atau budak. Jadi 4 atau 5 ya, seorang yang sakit, musafir, perempuan, anak kecil dan budak ini tidak punya kewajiban untuk sholat Jumat. Kemudian orang yang safar punya keringanan, boleh sholat sunnah di atas kendaraan, sebagaimana Rasulullah SAW melakukan. Ya, ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Nabi SAW kana yusolli ala rahilatihi nahwal masyriq. Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya menghadap ke timur. Fa idza arada yusallil maktubah, ketika Rasulullah SAW menginginkan atau ingin sholat, datang waktu sholat maktubah, sholat wajib, nazala fastaqbalal qiblah. Rasulullah SAW kemudian turun dari kendaraannya, kemudian menghadap al-qiblah. Dari Jabir yang lain, karena Rasulullah SAW yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Rasulullah SAW sholat di atas kendaraannya haitsu tawajjahat, mengikuti kemana saja arah kendaraannya, arah tunggangannya berjalan. Fa idza aradal fardhah, ketika sampai kepada sholat atau masuk waktu sholat fardhah, nazala fastaqbalal qiblah. Kemudian Rasulullah turun dan menghadap ke kiblat. Kemudian keringanan yang kelima, bagi orang musafir gugur kewajiban berpuasa.
Sebagaimana disebutkan di dalam Quran, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Aw ala safar, atau dia dalam keadaan perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka dia menghitung jumlah hari-hari yang ditinggalkan kemudian diganti di hari yang lain. Keringanan-keringanan yang diberikan di dalam syariat. Apa hikmah di antara sekian banyak keringanan? Tentu agama ini adalah agama yang yang mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Islam ini agama yang mudah, Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah, tidak menyulitkan. Ma'anzalna alaikal Qur'an litashqa. Tidaklah Quran ini diturunkan supaya kalian menjadi tashqa, sempit, susah, kemudian terkekang. Tapi agama ini mudah. Maka para ulama memberikan kaidah-kaidah kemudahan begitu banyak ya. Al-amru idza dhaqa ittasa' wa idza tasa'a dhaq. Sesuatu itu kalau dia dalam keadaan sempit maka jadi luas ya. Seorang akan dimudahkan di dalam syariat ini ketika dia dalam kondisi-kondisi sulit, berat, kemudian tidak bisa melakukan, maka menjadi luas ya, caranya mudah saja. Ini diantara hikmah kenapa agama banyak sekali memberikan rukhsah. Kemudian yang terakhir yang perlu kita bahas, apakah qashar sholat ini azimah atau apa? Azimah syariat yang asli atau syariat keringanan. Nah, azimah adalah syariat yang asli dari dari Allah Subhanahu wa taala yang harus diambil, atau qashar sholat ini sebagai sebuah keringanan. Para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat Abu Hanifah bahwa rukhsah ini adalah azimah. Azimah sebagai syariat yang asli. Karena syariat ini asli, maka dia harus diambil dan hukumnya wajib. Artinya seorang musafir, keringanan-keringanan ya di dalam syariat yang 5 itu ya, tidak puasa, kemudian membasuh khuf, kemudian tidak sholat Jumat, qashar dan jamak sholat, atau dan seterusnya, itu menurut pendapat madhab Hanafi itu wajib dan harus diambil karena azimah. Sebagaimana disebutkan bahwa furidatis shalah rakaatan ya, rakaatain. Jadi sholat dulu itu diwajibkan 2 rakaat ilal maghrib, kecuali sholat maghrib. Nah, kemudian setelah sekian lama syariat sholat 2 rakaat kecuali maghrib itu, maghrib karena itu witrun nahar ya. Begitu di dalam hadis Rasulullah menyebutkan, karena sholat maghrib itu adalah witirnya untuk siang hari, sementara di malam hari ada sholat witir. Kemudian ketika syariat ini sudah sempurna, panzidati, kemudian ditambahlah syariat zuhur itu ditambah 2, kemudian asar ditambah 2, isya ditambah 2, menjadi 4 rakaat. Nah, kemudian setelah ada syariat safar, maka yang 4 itu dikurangi kama kanat alaiha, sebagaimana aslinya dulu 2 rakaat, maka sholat safar, sholat qashar itu 2 rakaat sebagaimana aslinya. Maka pendapat ini, pendapat madhab Abu Hanifah atau Hanafiyah, mengatakan bahwa sholat
qashar itu adalah syariat asli dan dia wajib untuk diambil. Sementara jumhur mengatakan bahwa sholat qashar, sholat yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat itu sebagai rukhsah, dan itu sebagai pilihan. Mau diambil atau tidak diambil itu itu luas saja. Boleh, yang mau diambil silahkan diambil, yang mau tetap melakukan 4 rakaat juga boleh. Semuanya tidak ada pembedaan mana yang lebih afdal, tapi itu adalah sebuah kemudahan saja di dalam syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang kita bisa bahas di pertemuan yang barokah ini mendatangkan kefahaman. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.